Selamat pagi, kami dari kelompok tugas yang terdiri dari Muhammad Budiawan, Noto Susanto, Arman Afandi, Evelyn Septiani, dan Syamsul Bahri. Kami akan mempresentasikan tugas dua kami, yaitu tutorial menggunakan software Figma untuk membuat user interface. Ini adalah teamwork kami. Apa itu Figma? Figma adalah salah satu desain tool dan keunggulan dari Figma adalah web-based. Sehingga jika kita pengguna Windows, Linux maupun Mac, kita bisa menggunakan desain tools ini. Figma design platform for teams who build products together. Figma sebagai alat desain antarmuka berbasis browser kolaboratif dengan fitur online tambahan yang diaktifkan oleh aplikasi desktop untuk Mac OS dan Windows. Aplikasi seluler Figma untuk Android dan iOS memungkinkan melihat dan berinteraksi dengan prototipe Figma secara real-time di perangkat seluler dan tablet. Kumpulan fitur Figma berfokus pada antarmuka pengguna dan desain pengalaman pengguna, dengan penekanan pada kolaborasi waktu nyata, memanfaatkan berbagai editor grafik vektor dan alat prototyping. Apa saja kelebihan Figma? Yaitu kemudahan dalam membuat desain, terdapat modern pen tool yang dapat digunakan untuk menggambar ke segala arah dengan vektor networks, kemudian untuk mengatur tata letak dan pengguna juga bisa menentukan plugin yang ingin digunakan. Kelebihan yang kedua yaitu membuat prototipe. Figma memungkinkan desainer untuk merancang desain, membuat prototipe dan membagikannya sehingga menerima feedback secara mudah. Jadi tidak perlu bergonta-ganti tools dalam merancang satu desain. Kelebihan yang ketiga yaitu desain sistem. Fitur unggulan selanjutnya dari Figma adalah kemudahan dalam mengatur desain sistemnya. Jadi pengguna akan lebih mudah dalam mencari dan mengakses seluruh aset yang dimiliki. Kemudian cara menggunakan Figma akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Kepada rekan saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan mempresentasikan cara menggunakan Figma. Yang pertama, kita membuka aplikasi Figma. Jadi untuk menggunakan tool ini, kita cukup membuka www.figma.com, kemudian membuat akun Figma agar bisa menggunakan aplikasi tersebut. Seperti terlihat pada gambar di bawah. Kemudian Mas Noto bisa dicontohkan untuk login ke Figma-nya. Oke, kita coba masuk ke Figma. Ini harusnya saya logout dulu ya. Jadi setelah kita akses ke figma.com, kita login, tentunya kita harus punya akun dulu ya. Jika teman-teman sudah punya akun, tentunya bisa tinggal klik login. Di sini nanti kita bisa diarahkan ke akun, misalkan kita sudah punya akun Google dan kita bisa menggunakan akun Google yang sebelumnya sudah kita registrasikan. Oke, kita coba login. Nanti akan tampil seperti yang Mas Arman tadi sebutkan, area kerjanya. Authenticated as Noto Dukoko, itu email saya. Nah, ini tampilannya. Tampilannya bisa, ini yang model dark sih, bisa diubah juga jadi warna misalkan like, seperti yang di presentasi tadi. Mungkin lanjut Mas Arman. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Untuk langkah yang kedua yaitu apabila kita ingin membuat desain secara tim, kita dapat mengklik create new team pada sebelah kiri halaman Figma. Bisa dilihat dari websitenya Mas Noto. Siap. Kita tunjukkan. Di sini ada menu tim ya. Jadi kita bisa membuat tim, misalkan saya create new team, misalkan tim kita adalah kelompok 1 IMK create aja. Ini sebagai contoh aja. Jadi tim kelompok 1 interaksi manajemen komputer, nanti harus dimasukkan alamat-alamat anggota emailnya gitu. Mungkin lanjut ke slide. Oke, selanjutnya setelah kita login atau membuat desain secara tim tadi,
kita membuat file baru. Nah, untuk membuat file baru di Figma sendiri seperti terlihat pada gambar di bawah, ada tanda plus dan di bagian atas menunya juga terdapat design file. Kita bisa klik tanda plus tersebut, kemudian ada muncul menu design file. Untuk membuat file baru, kita mengklik design file tersebut. Mas Noto bisa dicontohkan di websitenya. Siap. Di website yang barusan Mas Arman bilang di sini seperti disebutkan tadi, kalau kita mau bikin desain baru bisa klik new design file. Di sini ada tombolnya ya, atau menunya bisa kita klik. Maka kita akan diarahkan ke halaman baru yang mana ini merupakan workspace atau area kerja kita. Lanjut Mas Arman. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bian. Untuk Mas Bian saya persilahkan. Baik, setelah kita berhasil membuat file baru, saya akan menjelaskan dulu bahwasanya di Figma itu ada beberapa toolbar. Nah, ini terdapat beberapa menu pada toolbar. Ini diantaranya icon menu, kemudian icon move. Selanjutnya adalah frame, shapes, pen, text insert, kemudian ada icon comment. Nah, selanjutnya di Figma juga ada panel properti. Nah, panel properti ini akan berubah sesuai dengan item atau objek yang sedang aktif saat itu. Nah, selanjutnya kita dapat mendesain aplikasi atau website sesuai dengan kreativitas kita masing-masing dengan menggunakan toolbar dan properti panel yang ada pada aplikasi Figma. Nah, kemudian Mas Noto selanjutnya, ini ada tampilan awal dari Figma. Ya, ini adalah ya istilahnya apa ya, area kerja kita gitu. Jadi di sini di sebelah kiri atas itu ada toolbar di situ. Ada toolbar untuk membuat frame gitu atau komponen atau ada juga tool untuk mendrag, drag drop atau untuk scale. Ada tool untuk membuat teks ya, teks atau komen. Nah, mungkin Mas Noto bisa langsung membuka Figma-nya. Oke, ini dia. Silakan Mas. Ya, ini sudah terbuka ya. Baik, yang sebelah atas ini kita temukan toolbar. Nah, toolbar ini berisi beberapa macam tool ya. Yang sebelah kiri ini sebenarnya semua fungsi-fungsi. Di sini kita ada empat bagian utama ya. Jadi yang paling kiri, yang paling kiri itu nanti ada untuk layer atau aset-aset atau page itu, yang project untuk sebelah kiri itu untuk explore project. Nah, yang paling atas itu ada toolbar, itu menu-menu bar disediakan untuk akses cepatnya. Kemudian yang paling kanan itu nanti di situ kita sebutnya sebagai explorer untuk elemennya gitu. Jadi ada desain, prototype, ada inspect itu di sebelah kanan. Nah, kita menuju ke menu bar yang paling kiri itu yang F, itu Figma main menu. Nah, main menu ini di dalamnya ini terkandung udah semuanya fungsi-fungsi ada di Figma itu ada di sebelah kiri itu. Dari mulai membuat baru, mengedit, membuat objek, membuat teks itu ada di sebelah kiri semua, itu yang icon F itu. Nah, kemudian sebelah kanannya ini tool untuk menggeser move atau men-scale untuk mengecilkan atau membesarkan tampilan elemennya gitu atau objeknya. Nah, kemudian kanannya lagi itu ada tool frame dan slash ya. Ini untuk membuat frame atau slash atau membuat potongan gitu. Nah, sebelah kanannya lagi ini ada tool untuk membuat objek, baik objek itu berupa kotak, garis, anak panah, kemudian lingkaran, diagonal, dan untuk memasukkan gambar. Nah, sebelah kanannya lagi itu tool untuk menulis bebas ya. Jadi untuk kalau
kita akan menulis bebas itu pakai ini pen ini atau pensil ini. Kemudian yang kanannya lagi ini teks. Ini untuk memasukkan teks di dalam desain kita. Kemudian yang kanannya lagi itu adalah resource. Nah, resource ini nanti berisi plugin atau widget atau komponen yang bisa kita cari, baik itu di community atau yang berbayar. Nah, kemudian yang gambar tangan ini untuk menggeser-geser ya. Ini untuk menggeser-geser tampilan. Jadi kalau di Figma itu kan nanti tampilannya luas gitu ya. Jadi terdiri dari beberapa frame atau page gitu, nanti bisa digeser-geser, dikecilin terus digeser pakai yang icon tangan ini. Nah, kemudian yang kanannya lagi ini untuk menambahkan komen. Ini tidak akan tampil di desainnya nanti kalau sudah di run yang komen ini. Nah, kemudian yang kanannya lagi ini untitled. Nah, untitled ini nanti di sini kita bisa ganti dengan judul project kita. Nah, misalnya Mas Noto ya, diganti dengan judul misalnya, nah itu, ganti dengan judul itu Mas ya. Nah, di sebelah kanan itu, kanannya lagi itu icon atau tool untuk tambahan aja ya. Jadi untuk misalnya akun kita gitu untuk share, dan yang tombol play ini untuk menampilkan sebagai prototipe. Jadi nanti di desain kita, jadi misalnya desainnya itu desain web, jadi yang present ini nanti bisa kita klik, kemudian akan tampil desain kita, dan link-link yang sudah ada di situ nanti akan tersambung. Jadi ketika linknya diklik, nanti akan tersambung ke halaman yang dimaksud gitu. Seperti itu. Jadi ini untuk prototipe, nanti bisa dicoba untuk present ini. Nah, kemudian yang sebelah kanannya lagi ini adalah ukuran tampilan ya, view-nya nanti mau di zoom in atau zoom out sesuai dengan keinginan kita. Baik, demikianlah penjelasan dari rekan kami, tentu untuk menjelaskan dari kelompok 1 terkait tugas 2 untuk mata kuliah IMK, di mana tutorial kali ini yang dijelaskan tadi adalah tutorial menggunakan Figma untuk membuat UI, untuk membuat LMS, user interface untuk LMS ya, yang telah dijelaskan tadi. Di kelompok kami, kenapa kami menggunakan Figma sebagai aplikasi untuk interface-nya adalah beberapa kelebihan, diantaranya yaitu beberapa kemudahan yang bisa kita dapatkan, diantaranya tata letak menggunakan mengatur tata letaknya itu mudah, kemudian juga bisa menentukan plugin apa yang ingin kita gunakan, kemudian kita juga tidak perlu lagi mengganti-ganti tools dalam merancang suatu desain, sehingga mudah kita menggunakannya. Kemudian kelebihan Figma lainnya yaitu juga kita lebih mudah dalam mencari dan mengakses seluruh aset yang kita miliki. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan dari kelompok kami dalam mengerjakan tugas 2 kami untuk mata kuliah MK. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kami mendapatkan nilai yang terbaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.